Haleluya. Shalom alaik. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Februari 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi hari yang indah ini, saudara, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan kita di dalam doa? Dan sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam hikmat Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Putra Sirak 15 ayat 15 sampai dengan 20. Bacaan kedua 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 10. Dan Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai ciptaan yang dikasih Allah, tak mau kita hidup dalam dalam dosa, saudara. Dalam bacaan pertama sangat-sangat jelas disampaikan, Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Sirak 15 ayat 20. Dia selalu memperhatikan dengan kasih-Nya, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Sirak 15 ayat 19. Saudaraku, untuk itu hiduplah dalam hikmat Allah Tuhan kita, saudara. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menyampaikan dengan hikmat Allah. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Dari Sirak dan Paulus, saudara, menghendaki kita hidup dalam hikmat Allah, bukan hikmat dunia yang menyesatkan ini, saudara. Sekali lagi saya tekankan, hidup dalam hikmat Allah, bukan hikmat dunia yang menyesatkan. Dalam hikmat Allah, kita mau dengan sungguh-sungguh mentaati dan mengikuti perintahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan oleh Yesus Sang Maha Guru kita untuk dapat dengan sungguh-sungguh menjalani keagamaan kita dengan baik. Kata Yesus, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius 5 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, kaum Farisi dan ahli Taurat, saudara, yang dianggap baik secara lahiriah itu saja belum bisa melakukan keagamaannya dengan baik. Mereka belum pantas dan belum bisa memahami kehendak Allah dalam hidup yang terutama, yaitu kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kasih kepada Allah seharusnya kasih yang utuh, saudara. Bukan hanya mengaitkan rasa dan yang penting hati, melainkan kasih yang sempurna seperti yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Juga kasih terhadap sesama, di mana disampaikan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Hukum ini tidak boleh disepelekan, saudara, karena kasih kepada sesama adalah bentuk nyata yang paling bisa diterapkan. Karena bagaimana mungkin
kita mengasihi Allah yang tak kelihatan, bila kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan di sekitar kita. Nah, saudaraku, apakah kita telah hidup menurut hikmat Allah, saudara? Sudahkah kita hidup menurut ajaran Kristus Tuhan kita? Atau kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hidup dalam hikmat Allah adalah hidup dalam kepenuhan kasih, saudara. Kasih terhadap semua orang tanpa kecuali. Dalam kasih tak ada rasa benci, sakit menyakiti, sakit hati, iri dan dendam, ataupun saudara keinginan untuk membalas. Hidup dalam kasih adalah hidup penuh kerendahan hati, penuh pengampunan, tak membeda-bedakan. Hidup dalam kasih adalah hidup yang mau membagi, mau melayani, bukan dilayani. Saudaraku, perenungan minggu hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita hidup dalam hikmat Allah, saudara. Hidup dalam kasih Yesus yang penuh pengampunan dan penuh kerendahan hati. Jauhkan kehidupan kefasikan dari diri kita, saudara. Tapi pancarkan selalu kasih Yesus yang ada di dalam diri kita, yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu mendengarkan setiap ajaran-ajaran Kristus, ajarannya yang ya dan amin, saudara. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita mau, saudara, juga dengan sungguh-sungguh, saudara, mau menerapkan apa yang telah difirmankan oleh Allah, saudara. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, dan satu iota atau satu titik pun tidak ada ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 18 dan 19. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau dengan sungguh-sungguh, saudara, mau mendengarkan setiap apa yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus, setiap apa yang diajarkan oleh sang guru kita, dan kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Shalom Aleichem.